warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Syarul Zaro. Pada kesempatan kali ini, kita akan bersama-sama membahas tentang salah satu proyek bangsa Indonesia, yaitu pembangunan Kota Nusantara atau disingkat dengan IKN, yang ada di Kalimantan Timur. Selain itu, kita juga akan membahas bagaimana IKN memperkaitkan erat dengan identitas nasional dan demokrasi di Indonesia. Yuk kita mulai pembahasannya. Yang pertama, kita akan membahas pembangunan IKN yang ada di Kalimantan Timur. Sebagai latar belakang, kita ketahui bahwa Jakarta selama ini menjadi pusat pemerintahan, bisnis, dan ekonomi Indonesia. Namun, jika kini menghadapi berbagai tantangan serius seperti kemacetan parah, banjir, bahkan polusi udara, hingga juga penurunan muka tanah, pemerintah ini ada ide atau memutuskan memindahkan ibu kota ke lokasi baru yang lebih strategis dan bebas dari masalah-masalah tersebut. Nah, wilayah yang dipilih oleh pemerintah itu ada banyak, tapi yang terpilih itu wilayah di Kalimantan Timur, tepatnya di antara Kabupaten Penajam Pasar Utara dan Kutai Kartanegara. Nah, beberapa alasan pemerintah ini milih Kalimantan Timur tuh karena pertama itu ya lokasi sentralnya secara geografis di Indonesia. Terus juga bebas dari ancaman gempa bumi dan Gunung Merapi, di mana pemerintah sebelum memutuskan pemindahan dia sudah mensurveinya dulu apa ini bebas dari ancaman gempa bumi atau gunung merapi dan lain sebagainya. Nah, terus juga memiliki lahan yang cukup luas dan pembangunan jangka panjang, di mana lahan yang tersedia di Kalimantan Timur ini masih luas ya untuk dibangun jangka panjang. Jadi kita nggak usah pindah lagi karena udah diatur gimana sih ini untuk jangka kedepannya. Terus juga pembangunan IKN ini mengusung konsep kota masa depan berbasis teknologi hijau dan energi terbarukan, di mana Indonesia pemerintah ini berusaha untuk membangun IKN sebagaimana dengan negara maju lainnya dan negara berkembang lainnya dengan berbasis teknologi hijau dan energi terbarukan. Terus juga pemerintah membaginya dalam beberapa tahap hingga memberi beberapa tahap hingga tahun 2045, tepatnya dengan Indonesia Emas 1000 tahun kemerdekaan, di mana pemerintah ini udah memperkirakan pembangunan yang secara bertahap. Jadi kan nggak mungkin kan pembangunan kota besar itu dilakukan langsung semuanya dan juga butuh dana. Jadi pemerintah itu melakukan pembangunan bertahap dan diperkirakan pada tahun 2045, di mana pada tahun 2045 bertepatan dengan Indonesia Emas 100 tahun merdeka, di mana kemerdekaan Indonesia yang sudah berumur 100 tahun dari kemerdekaan. Terus juga saat ini proyek-proyek vital seperti pembangunan Istana Presiden, gedung kementerian, jalan-jalan utama, dan kawasan hunian sudah berjalan, di mana sudah mulai pembangunan dari terpentingnya itu kayak misalkan Istana Gedung Presiden itu kan penting banget kan buat pembangunan untuk memerintahkan di sana. Terus juga selain itu infrastruktur fisik itu sudah mulai dibangun, kayak pembangunan ekosistem sosial dan ekonomi juga udah dipersiapkan, termasuk pendidikan, kesehatan, dan lingkungan. Pemerintah juga sudah menyiapkan selain pembangunan juga pemerintah sudah menyiapkan pembangunan ekosistem sosial, di mana sudah menyiapkan penduduk yang akan pindah ke sana. Terus juga ekonomi juga sudah dipersiapkan, seperti mungkin ada perusahaan-perusahaan yang akan didirikan di situ, jadi akan menjadi pusat ekonomi yang ada di IKN. Terus juga sudah termasuk pendidikan, di mana pemerintah sudah menyediakan mungkin beberapa sekolah dan lain sebagainya untuk menunjang pendidikan Indonesia. Terus juga kesehatan, sudah menyediakan beberapa rumah sakit, puskesmas, dan layanan kesehatan lainnya. Dan juga lingkungan, pemerintah sudah mulai menyiapkan lingkungan yang bersih, baik, dan sehat untuk manusia. Selanjutnya, mari kita bahas bagaimana pembangunan IKN atau Ibu Kota Negara berhubungan dengan identitas nasional. Nah,
Identitas nasional itu merupakan ciri khas bangsa Indonesia yang membedakan kita dari bangsa lain, di mana setiap negara memiliki ciri khasnya masing-masing yang mudah untuk dibedakan dari bangsa lainnya atau negara lainnya. Terus bentuk identitas nasional itu meliputi bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia, bendera merah putih atau lambang Garuda Pancasila, terus ada lagu kebangsaan Indonesia Raya, serta nilai-nilai leluhur Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Selanjutnya, ada IKN itu juga sebagai kota baru yang dirancang untuk mencerminkan seluruh kekayaan budaya Indonesia, di mana IKN ini akan lebih menonjolkan apa yang kita punya, budaya dan juga kekayaan seluruh Indonesia akan ditunjukkan di IKN tersebut. Jadi negara-negara lain bisa melihat apa aja yang ada di Indonesia, kekayaannya, budaya Indonesia dan lain sebagainya. Terus juga contoh desain istana negara di IKN ini itu terinspirasi dari burung Garuda atau simbol kekuatan dari persatuan bangsa, di mana seperti Pancasila yaitu lambang Garuda sama seperti dengan desain istana negara di IKN. Selain itu, arsitektur kota akan menggabungkan unsur budaya lokal Kalimantan dengan budaya nasional, di mana pemerintah tetap menghargai penduduk lokal yang ada di sana dengan menyatukan budaya lokal Kalimantan dengan budaya nasional. Budaya seluruh yang ada di Indonesia disatukan dengan budaya lokal atau warga lokal yang ada di sana. Terus juga melalui pembangunan ini kita ingin menunjukkan bahwa Indonesia bukan hanya Jawa sentris, bukan hanya penduduk Jawa saja, tapi juga ada dari pulau-pulau lain, tetapi milik semua suku bangsa dari Sabang sampai Merauke. Indonesia bukan cuma hanya Jawa, Bali dan lain sebagainya, tetapi juga semua suku bangsa dari Sabang sampai Merauke. Juga dengan demikian IKN memperkuat rasa kebangsaan, persatuan, identitas nasional sebagai bangsa yang beragam tapi tetap satu, di mana Indonesia ini berusaha mempersatukan bangsa yang beraneka ragam ini menjadi satu. Selanjutnya, setelah kita membahas IKN sebagai penguatan identitas nasional, berikutnya kita juga akan membahas bagaimana kaitannya pembangunan IKN atau Ibu Kota Negara dengan demokrasi di Indonesia. Pertama, demokrasi di Indonesia ini berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 mengedepankan musyawarah, partisipasi rakyat, keadilan sosial, dan pemerintahan yang bersih, di mana Indonesia ini berdemokrasi yang mencerminkan dari Pancasila UUD 1945 yang mengedepankan musyawarah, partisipasi rakyat, keadilan sosial, dan pemerintahan yang bersih. Berusaha mewujudkan partisipasi rakyat, keadilan sosial untuk seluruh Indonesia, dan juga pemerintah yang bersih tanpa adanya korupsi dan lain sebagainya. Terus ada dalam proyek IKN. Dalam proyek PKN ini, prinsip demokrasi juga diterapkan dalam berbagai cara. Mau tahu nggak? Nah, antara lain itu melibatkan masyarakat lokal, termasuk suku adat di Kalimantan dalam perencanaan pembangunan, di mana pemerintah juga mempekerjakan dan membantu perekonomian selama pembangunan di IKN itu dengan mempekerjakan para masyarakat lokal yang tinggal di Kalimantan ini untuk ikut serta membantu pembangunan IKN, di mana ini bisa menguntungkan bagi warga lokal di sana. Terus juga mengadakan berbagai forum diskusi dan konsultasi publik sebelum dan selama proses pembangunan, di mana pemerintah ini transparansi terbuka gimana sih perkembangan pembangunan IKN step demi step dari segini. Pemerintah itu terbuka untuk menyampaikannya dan membuka forum dan menerima saran atau konsultasi publik. Terus juga memberikan kesempatan luas kepada sektor swasta, nasional, dan masyarakat untuk berkontribusi, di mana perusahaan-perusahaan swasta ini bisa ikut
mendapat keuntungan dari pembangunan IKN, dimana misalkan dari perusahaan swasta material mungkin ya, dimana kita jadi bisa dipakai barang-barang materialnya untuk pembangunan IKN. Itu juga akan menguntungkan sektor swasta nasional. Terus juga IKN ini diproyeksikan menjadi pusat pemerintahan yang lebih modern, transparan, dan efisien. Dimana ini seperti kota baru ya, kota yang mirip dengan negara-negara maju lainnya. Indonesia sedang berusaha untuk memajukan dari segi modern, teknologi, transparan, semuanya. Pemerintah sudah mulai berusaha untuk membangunnya. Terus kota ini dirancang untuk mengurangi birokrasi berbelit dan mempercepat layanan publik sehingga prinsip pemerintah yang bersih dan melayani rakyat bisa lebih nyata diwujudkan. Apakah iya? Semoga ya. Pemerintah ini juga lebih sedang berusaha untuk menjadi Indonesia yang bersih. Terus dengan demikian, pembangunan IKN mendukung tumbuhnya demokrasi yang sehat dan modern di Indonesia, di mana IKN ini akan mewujudkan pembangunan yang tumbuhnya demokrasi yang erat, yang sehat, dan modern di Indonesia. Nah, penjelasan di atas kan kita juga sudah membahas perkembangan IKN di Kalimantan Timur, dari latar belakang, alasannya, juga faktor-faktor dan tujuannya dipindahkan ke IKN ke Kalimantan. Terus juga kita sudah membahas gimana IKN itu sebagai penguatan identitas nasional, lalu juga sudah membahas IKN dan demokrasi Indonesia. Nah, aku ingin ngasih kesimpulannya, di mana sebagai kesimpulan, pembangunan ibu kota Nusantara adalah lebih dari sekedar pemindahan pusat pemerintah ya. Jadi pemerintah bukan cuma memindahkan satu kota ke kota lain, tetapi juga pemerintah memindahkan pusat, di mana pemerintah juga memindahkan strategis membangun Indonesia yang lebih adil, berkelanjutan, dan berbudaya dan demokratis. Jadi IKN ini bukan cuma pemindahan kota, tapi juga pemindahan struktur untuk membangun Indonesia yang lebih adil, berkelanjutan, berbudaya, dan demokratis. Terus juga kita semua sebagai generasi penerus bangsa diharapkan ikut mendukung dan mengawal pembangunan ini agar cita-cita besar Indonesia maju bisa berwujud. Terus juga terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Sekian dari aku, izin pamit dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.